Ini artikelnya terbit di mana ini? Di dekat rumah. Artikelnya terbit di mana? Maaf Bapak. Saya terbit di Universitas Siak Kuala atau Unsia. Sinta? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini akan dilaksanakan sidang diseminasi atas nama Winnie Alfa Andriani. Iya, Ya. betul. Adapun tim penguji terdiri dari saya sendiri selaku Ketua Dr. Heru Sugiono, kemudian penguji 1 Bapak Taufikur Rahman SHMKN, dan penguji 2 sekaligus sebagai dosen pembimbing Bapak Rianda Dirkaresa SHMH. Baik, sidang akan saya buka terlebih dahulu. Ya. Sidang diseminasi tugas akhir atas nama Winnie Alfa Andriani dengan nomor induk mahasiswa 2110611 dengan judul Problematika Hak Cipta dan Hak Merek atas karakter Winnie the Pooh dalam film Winnie the Pooh Blood and Honey. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Januari 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang diseminasi ini terbagi dalam 3 sesi ya. Sesi pertama adalah presentasi, sesi kedua tanya jawab oleh tim penguji, dan sesi ketiga adalah penilaian. Baik, untuk efektivitas waktu silakan Winnie mempresentasikan artikelnya dengan alokasi waktu tidak lebih dari 10 menit ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Heru Sugiono SHMH selaku Ketua Penguji pada hari ini, yang terhormat kepada Bapak Taufik SHMKN selaku Penguji 1 pada hari ini, yang terhormat juga kepada Bapak Rianda Dirkaresa selaku dosen penguji 2 dan selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji atas kehadirannya karena sudah berkenan menghadiri sidang saya. Pada kesempatan kali ini saya Winnie Alfa Andriani dengan NIM 210611066 ingin memaparkan tugas akhir saya yang berbentuk artikel ilmiah dengan judul Copyright and Trademark Conservation Winnie the Pooh Character in Blood and Honey. Kita masuk ke dalam latar belakang, di mana terdapat 2 kasus yang berhubungan dengan hak cipta yang sudah berdomain publik, tapi masih memiliki sebuah hak merek, yang dimana ada Winnie the Pooh versi Disney dan ada Winnie the Pooh versi Blood and Honey, yang dimana itu dia merupakan production house yang berbeda dengan Winnie the Pooh. Karena kedua brand ini masuk ke dalam brand internasional, berarti dapat dikaji oleh hukum apapun. Cuman berdasarkan dengan lokus dan tempus penelitiannya berada di Amerika Serikat. Jadi saya menggunakan hukum dari Amerika Serikat terkait public domainnya. Nah, berdasarkan dengan Copyright Act 1976 yang dimana menyatakan bahwa hak cipta habis setelah 95 tahun berakhir pas publishnya. Jadi pada tahun 2022 yang dimana Winnie the Pooh versi Disney dia sudah domain publik dan memberikan peluang kepada salah satu saudara di Amerika Serikat dengan dia membuat karya baru, adaptasi baru berjudul film yaitu Winnie the Pooh Blood and Honey. Jadi dia berbanding terbalik dengan versi Disney-nya. Kalau misalnya Disney dia menggemaskan, tapi kalau misalnya di film ini dia menyeramkan. Terus meskipun hak cipta dari domain publik itu sudah habis, tapi ada kemungkinan untuk si Disney ini masih memiliki hak terkait karena hak cipta itu hak terkait itu ada karena ada sebuah hak cipta. Hanya dia pelindungan aja yang berbeda. Bahkan untuk masa pelindungannya pun berbeda dengan hak cipta. Lalu meskipun hak cipta juga sudah domain publik, tapi si Disney ini dia masih memegang hak merek terkait si Winnie the Pooh ini. Jadi si Disney ini masih memegang hukum terkait si Winnie the Pooh. Lalu saya juga menggunakan analisis hukum Indonesia karena
bisa jadi aja nanti akan ada sengketa di Indonesia yang dimana mungkin nanti buatan Hani ini dia menjual atau dia memperjualbelikan merchandise-nya ke Indonesia, karena menurut saya itu salah dan menurut hukum di Indonesia pun salah. Nah, selaras dengan pendekatan ini, dia selaras dengan TRIPS Agreement yang dimana memberikan perspektif hukum yang kooperatif di level global dan di lokal. Saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, saya ingin tahu apakah si blockchain ini dia melanggar hak copyright atau tidak. Yang kedua, saya menganalisa apakah ada si blockchain ini dia melanggar hak merek dari si Disney ini. Terus yang ketiga itu adalah dampak hukum dari informasi yang dimana saya atas karakter Winnie the Pooh ini dia berdomain publik dari perspektif hak cipta dan hak merek dagangnya. Ini ketujuan penelitiannya. Yang pertama itu menganalisis dampak hukum dari karya yang telah berdomain publik terhadap penggunaan hak terkait khususnya pada industri film. Lalu yang kedua, mengkaji lingkup hak cipta domain publik dan hak merek berdasarkan patuan internasional serta membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia. Lalu mengungkap kompleksitas hukum yang muncul akibat tumpang tindih antara karya domain publik dengan merek dagang yang masih aktif. Lalu yang keempat, mengeksplorasi pemanfaatan inovatif karya domain publik dalam industri film dan hiburan dengan fokus pada adaptasi kreatif. Lalu saya menggunakan metode sistematis dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan kooperatif. Karena saya membandingkan penyelesaian antara Indonesia dengan negara asalnya. Lalu ini saya masuk ke penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Baladika. Dia membahas tentang hak cipta si Sherlock Holmes ini. Terus yang kedua itu dia ada domain publik dari si buku yang digunakan kembali. Lalu ini juga ada Joshua Salvo, dia membahas tentang copyright dan ada sedikit hak mereknya. Terus juga ada Monica, dia public domain. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu dampak hukum hak cipta berdomain publik terhadap penggunaan hak terkait dalam industri film. Nah, hak terkait ini lahir karena adanya sebuah hak cipta dari sebuah film. Nah, saya juga mewawancarai pendapat sarjana hukum yaitu Alfred Nobel Sugio yang mengatakan bahwa hak terkait itu dia bisa menyakup suara sound dari film yang sebelumnya. Pedoman hak terkait diatur dalam Konvensi Roma, dalam WIPO juga, dan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 5. Yang dimana dia melindungi 3 elemen. Yang pertama itu pelaku pertunjukan, yang kedua produser fonogram, yang ketiga adalah lembaga penyiaran. Di mana ketiga elemen tersebut dia memiliki masa perlindungan yang berbeda. Kayak misalnya pelaku pertunjukan dia 50 tahun, produser fonogram itu 50 tahun, dan lembaga penyiaran dia dilindungi pada 20 tahun. Nah, film pertama diluncurkan oleh Disney yaitu Winnie the Pooh and the Honey Tree yang dimana diluncurkan pada tahun 1966. Nah, kemudian juga si Disney ini mengeluarkan sebuah film lagi yang memenangkan Academy Award-nya pada tahun 1969. Nah, kalau misalnya kita hitung berdasarkan dengan rumus hak kekayaan intelektual, pelaku pertunjukan masa bangun itu 50 tahun, berarti dia sudah berakhir pada tahun 2016 dari 50 tahun. Sama halnya dengan produser fonogram, dia berakhir pada tahun 2016, lalu lembaga penyiaran dia sudah berakhir pada tahun 1986. Nah, dengan demikian, hak terkait untuk film tersebut sudah habis pada tahun 2023. Jadi tuh si Bloodhound ini dia merilis film Winnie the Pooh Honey pada tahun 2023. Jadi bisa dikatakan tahun 2023 hak terkait yang dimiliki oleh Disney itu sudah habis dan berarti si Blood and Honey ini dia tidak melanggar hak terkait dari si Disney. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu analisa hukum merek dagang terhadap gambar memiliki hak cipta yang telah berdomain publik dalam penjualan merchandise film Winnie the Pooh Blood and Honey. Nah, di sini si Disney ini dia mendaftarkan Winnie the Pooh dengan nama Winnie Lawson. Lalu dia mendaftarkan kelas 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 30, dan 32. Saya mendapatkan data ini dari database WIPO. Setelah saya teliti dari daftar hak merek si Winnie the Pooh versi Disney ini, si Blood and Honey ini dia melanggar 2 pelanggaran kelas, yaitu kelas 25 dan kelas 26.
Yang dimana kelas 25 itu membahas tentang pakaian, alas kaki, dan penutup kepala untuk manusia. Yang dimana bisa dilihat di sebelah sini, kalau si Blood Honey ini dia menjual kaos di website-nya dia. Lalu pada kelas 16 ini membahas tentang kertas, kardus, serta perlengkapan kantor. Nah, ini juga termasuk ke dalam buku, majalah, dan produk berbasis kertas lainnya. Seperti yang sudah dipaparkan ini, kalau misalnya Blood Honey ini dia menjual bukunya pada tanggal 17 Juli 2024, yang dimana dia kolaborasi dengan Umbrella Entertainment. Jadi si Umbrella Entertainment juga melanggar dari hak merek dagang versi Disney. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat gambarnya, sebenarnya ini adalah penggunaan bahasa sebagai atau warehouse, atau bisa dibilang ini adalah sebuah modifikasi yang dilakukan oleh Blood Honey kepada si hak merek Disney. Akan tetapi si Disney itu masuk ke dalam Winona atau merek terkenal. Nah, Disney atau si Winnie the Pooh ini dimasuk ke dalam Winona. Winona itu adalah merek terkenal yang dimana dia suatu jenis merek yang memiliki reputasi yang tinggi dan memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan hak merek biasanya. Nah, ini adalah apakah benar si Disney ini masuk ke dalam kategori Winona? Dalam Konvensi Paris dan di Indonesia pun diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pasal 18 ayat 3 nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran hak merek. Jadi di Indonesia pun diatur sebuah kategori yang bisa dikatakan ini sebagai Winona. Itu diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama yaitu adalah tingkat pengetahuan atau pengakuan kelompok di sektor yang relevan dengan masyarakat. Nah, seperti kita tahu, Winnie the Pooh ini terkenal luas dan dikenal di berbagai kalangan dari dewasa sampai anak kecil, dari anak kecil sampai dewasa. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya si Winnie the Pooh versi Disney ini dia masuk ke dalam kategori yang pertama. Lalu kategori yang kedua itu adalah durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari berbagai merek. Seperti yang sudah tadi dipaparkan sebelumnya, kalau misalnya si Disney ini sudah mendasarkan Winnie the Pooh pada tahun 1985, mungkin bisa dibilang udah 39 tahun lamanya. Berarti terus dia juga memiliki pengakuan yang luas kepada masyarakat. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya si Disney ini masuk ke dalam kategori yang kedua. Lalu kategori yang ketiga merek terkenal itu adalah durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek. Nah, si Disney ini sudah mempromosikan si Winnie the Pooh besar-besaran melalui promosi film, acara TV, dan dia melakukan juga promosi produk-produk dia atau merchandise dia. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya si Disney ini masuk ke dalam kategori merek terkenal nomor 3. Lalu merek terkenal kategori yang keempat yaitu adalah durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran di Indonesia. Nah, si Disney ini dia sudah mendaftarkan Winnie the Pooh di berbagai negara. Bahkan saya juga udah ngecek juga di Indonesia pun Disney mendaftarkan Winnie the Pooh itu ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya si Disney ini masuk ke dalam kategori kategori merek terkenal yang keempat. Lalu kategori merek terkenal yang kelima adalah catatan keberhasilan dan pemenuhan hak atas merek tersebut. Nah, si Disney ini dia berhasil melindungi si Winnie the Pooh ini melalui litigasi dan pemantauan yang ketat. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya si Disney ini dia masuk ke dalam merek terkenal nomor 5. Lalu yang terakhir itu adalah nilai merek. Nah, nilai merek si Disney ini dan Winnie the Pooh ini dia udah tinggi dan udah berkontribusi besar terhadap pendapatan Disney. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya si Disney ini masuk ke dalam merek terkenal kategori yang ke-6. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya Winnie the Pooh dan Disney ini dia masuk ke dalam merek terkenal yang dimana dia memiliki pengakuan hukum yang berbeda dengan merek yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusal yang ketiga, yaitu dampak hukum dari transformasi karakter Winnie the Pooh berdomain publik terhadap penggunaan karakter tersebut dalam Winnie the Pooh Blood Honey. Dari efektif hak cipta dan hak merek. Yang pertama, kita masuk ke hak cipta. Nah, dengan status domain publik berarti sudah tidak ada dampak lagi kepada hak cipta. Karena dia sudah berdomain publik, jadi siapapun bisa menggunakan karakter tersebut tanpa harus meminta izin kepada Disney. Lalu yang kedua itu tentang hak merek, yang dimana penurunan teks terkenal dilindungi khusus oleh Konvensi Paris yang kemudian diratifikasi dengan Kepres nomor 15 tahun 1997 dan juga menandatangani Peace Agreement dan ratifikasi melalui Kepres nomor 7 tahun 1997. Itu
Terus juga diatur juga pada Konvensi Paris pada pasal 6 yang menyatakan bahwa negara anggota itu mengharuskan untuk melindungi merek terkenal, berbeda dengan merek biasanya. Lalu diperkuat lagi dengan pasal 4 ayat 1 yaitu Konvensi Paris yang dimana merek terkenal ini memiliki hak prioritas dari merek terkenal dari merek biasanya. Nah, ini adalah bentuk kerusakan citra merek yang akan merugikan merek Winnie the Pooh Blood and Honey. Jadi si Disney ini bisa terkena tarnishment atau merusak reputasi dari si Disney ini. Jadi si Blood and Honey ini dia merusak reputasi yang dimiliki oleh Disney yang sudah dibangun oleh Disney karena kesamaan dan kemiripan sama produknya. Lalu yang kedua itu adalah blurring atau pengaburan identitas merek. Yang dimana nilai unik dari dari Winnie the Pooh Disney ini dia mulai berkurang dan menjadi kabur terus karena elemen merek ini tidak sah dan tidak tepat. Lalu yang ketiga bentuk kerusakan itu adalah brand confusion atau kebingungan merek yang dimana konsumen atau masyarakat dia menganggap bahwa merchandise yang dibuat oleh Blood and Honey ini itu resmi Disney, padahal itu bukan Disney tapi Blood and Honey. Nah, hal itu akan merusak reputasi penjualan dan loyalitas dari sebuah pelanggan. Selanjutnya, berdasarkan Fleet Agreement, pasal 45 mengatur bahwa badan peradilan berwenang untuk memerintahkan pelanggar membayar ganti rugi kepada pemegang hak atas kerugian yang ditimbulkan. Jadi, Blood and Honey ini harus ganti rugi kepada si Disney karena si Blood and Honey ini sudah melanggar punyanya si Disney. Lalu di Indonesia pun diatur pada ketentuan pasal 100 sampai 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan identifikasi grafis yang dimana bagi orang yang memperdagangkan barang tiruan atau barang atau pelanggaran merek terkenal dapat dikenakan sanksi pidana paling lama itu 5 tahun dan denda paling banyak itu 2 miliar. Nah, melalui upaya litigasi, Disney dapat menuntut ganti rugi finansial atas kerugian yang diderita serta meminta penghentian distribusi karya untuk melindungi mereka dari kerusakan reputasi dan kerusakan finansial yang dialami oleh Disney. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama adalah transportasi karakter Winnie the Pooh yang telah memasuki domain publik menjadikan peluang bagi saudara untuk menciptakan film Winnie the Pooh Blood and Honey ini. Nah, film ini menghadirkan implikasi hukum yang kompleks terkait hak cipta dan hak merek yang masih aktif dimiliki oleh Disney. Lalu yang kedua, karakter Winnie the Pooh yang berada dalam domain publik tidak lagi tunduk pada perlindungan hak cipta. Namun saudara ini menghindari pelanggaran hak terkait dengan menciptakan elemen-elemen yang baru yang berbeda dengan versi Disney. Selain itu, hak terkait untuk film Disney telah berakhir pada tahun 2016. Terus meskipun demikian, merek dagang Winnie the Pooh milik Disney tetap melindungi hukum karena si Disney ini masih memegang hak merek terhadap Winnie the Pooh. Dan si Blood and Honey ini dia melanggar kategori 25 dan 16. Nah, hal itu dapat memberikan dampak kepada Disney yaitu kebingungan merek, kerusakan reputasi dan pengaburan pada merek tersebut. Nah, kasus ini menekankan pentingnya memahami batasan hukum dalam pemanfaatan karya domain publik, terutama ketika hak merek dagang masih berlaku dan bagaimana perubahan karakter dapat menimbulkan resiko hukum tambahan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, baik. Ini ya. Ini artikelnya terbit di mana? Ini? Di dekat rumah. Artikelnya terbit di mana? Maaf Bapak. Saya terbit di Universitas Kuala atau UNSI ya. Sinta? Kenapa Pak? Sinta berapa? Sinta 3. Sinta 3 ya. Baik, Winnie ya sudah mempresentasikan artikelnya. Masuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Iya. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada penguji 1, pada Bapak Taufikur Rahman SHMKN, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya yang sampai di ruangan ini. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama terkait dengan ini adalah ada beberapa yang mengetahui yang melakukan artikel yang masih melihat di mana tetap perbedaan dan persamaan antara penelitian dan penelitian
Oke Bapak, saya izin menjawab ya Pak. Kalau penelitian saya terdahulu dia tidak fokus kepada ilusi film. Yang dimana yang pertama dia fokus pada karakter Sherlock Holmes. Yang dimana tuh si Netflix ini dia membuat sebuah karakter dari si novel tersebut, tapi novel tersebut masih memiliki hak mereknya. Yang membedakannya adalah di sini saya tidak menggunakan dalam pembahasannya saya lebih menjelaskan secara rinci apa aja pelanggarannya dan apa aja yang dilanggar oleh Dr. Hani. Nah, terus yang kedua itu ada perlindungan hak cipta penerbit terhadap buku ciptaannya. Nah ini yang berbeda, di sini dia tidak menjelaskan tentang hak mereknya. Dia menjelaskan hanya domain publiknya saja dan ciptaannya itu berupa buku. Jadi itu buku yang sudah domain publik dia menerbitkan lagi buku sudah berdomain publik. Berbeda dengan saya, kalau saya membahas tentang hak mereknya dan saya juga mesempitkan pembahasan terkait hak domain publiknya dan saya mempersempitkan domain publiknya itu kepada sebuah film, yaitu industri film, yaitu Buatan Hani. Nah kalau misalnya yang kedua, dia lebih kasih tahu secara umum aja, tidak tidak meneliti secara khusus kait kasusnya. Jadi di sini dia tidak ada kasusnya, hanya umum aja. Lalu yang kedua, ini dia public domain, dia juga hanya umum aja, tidak ada kasusnya. Dia hanya pengetahuan aja, sedangkan kalau saya berfokus kepada kasus yaitu Buatan Hani. Saya lihat di ada tiga permasalahan. Iya. Karena memang di mahasiswa satu itu ya rata-rata dua urusan masalah yang lain yang membuat urusan yang tidak bermasalah. Kenapa uang kali menjadi tiga permasalahan? Oke, saya izin menjawab ya Bapak. Karena ini menurut saya cukup unik ya pembahasan saya. Dan kalau misalnya hanya dua aja, saya tidak menemukan apa yang saya cari, maksudnya apa yang dilanggarnya. Karena kalau misalnya hanya dua aja, menurut saya tuh kayak kurang itu aja Pak. Pembahasannya kurang lebih jelas aja kayak gitu. Akhirnya dengan tiga permasalahan dan pembahasan Anda melihat ini komprehensif ya. Iya betul Bapak. Iya. Kemudian selanjutnya ini yang dipermasalahkan di artikel data ini hak ciptanya atau hak mereknya? Sebenarnya dua-duanya sih Pak. Karena kan di dalam hak cipta itu ada namanya hak terkait. Dan saya tuh pas awal-awal tuh ingin mencari apakah si Buatan Hani ini dia melanggar hak terkait atau tidak. Jadi tuh hak terkait itu lahir karena ada sebuah hak cipta. Sebenarnya hak terkait itu masuk ke dalam hak cipta, cuman hanya perlindungan aja yang berbeda dengan hak cipta. Jadi tuh dia terpisahkan tersendiri pelindungannya kayak tadi kayak 50 tahun sama 20 tahun kayak gitu Pak. Jadi walaupun si karakter tersebut sudah domain publik, tapi si Disney ini dia masih memungkinkan untuk memiliki hak terkait tersebut seperti itu. Saya lihat di artikel tidak salah pengaturan di Amerika Serikat bahwa yang diterbitkan sebelum tahun berapa maka masa berlaku atau masa bulan 25 tahun berapa? 95 tahun Pak. Iya. Cipta apa ya? Hak cipta. Kalau di Indonesia Kalau hak cipta dia setelah si penciptanya meninggal ditambah 70 tahun. kalau yang hak mereknya berapa lama? Kalau misalnya setelah di Indonesia dia 10 tahun sih Pak. Yang di Amerika Kalau di Amerika Serikat dia secara jangka panjang. berapa? Jadi nggak ada waktunya gitu. Masa perlindungannya berapa? Pokoknya kalau kan si hak Amerika Serikat kan dia kalau nggak salah itu dia masuk ke dalam file tuh AS ya Pak. Yang dimana itu dia setelah setelah mendaftarkannya, jadi dia tidak ada jangka panjang seperti di Indonesia Pak. Selanjutnya ini yang terkait dengan karakter yang ada uang ini pemegang hak cipta dan hak mereknya itu siapa? Yang mana? Pemegang hak cipta dan hak merek dari kasus yang ada tulisan.
Jadi sebelumnya si Winnie the Pooh itu dipegang oleh Disney. Dan si Disney itu juga masih memiliki hak merek terkait Winnie the Pooh. Cuman karena sudah domain publik, berarti si Disney ini dia sudah tidak lagi memiliki karakter Winnie the Pooh. Nah, jadi ada salah satu sutradara dia meluangkan atau siapa namanya kayak mencari peluang, memanfaatkan tersebut dengan dia membuat film Buatan Honey. Jadi film Winnie the Pooh ini dipegang oleh salah satu sutradara namanya Ryan Frank Waterfall. Terus hak mereknya juga dia setelah saya cek Pak si production house-nya Buatan Honey dia mencoba untuk mendasarkan merek tersebut tapi ditolak oleh di Amerika Serikat. Saya lihat tadi ini ada beberapa kali menyampaikan ada pelanggaran juga. Iya. Itu yang melakukan pelanggaran siapa? Si Buatan Honey-nya. Iya, pelanggaran atas Hak mereknya. kenapa menyampaikan seperti itu? Boleh saya ini Pak biar sekalian itu. Jadi si Disney itu kan dia mendasarkan beberapa merek ya Pak ya, beberapa kelas merek ya Pak. Cuman setelah saya teliti, si Buatan Honey ini dia hanya melanggar kelas 25 dan kelas kelas 16. Jadi tuh si Buatan Honey ini dia menjual kelas 25 dengan gambar dan tulisan Winnie the Pooh. Terus juga ini untuk yang kelas 16 dia melanggar 16 yang dimana si Buatan Honey ini dia membuat sebuah buku yang menggambarkan Winnie the Pooh dan Piglet-nya. Bertambah mungkin di sini hanya bedanya hanya ditambah darah-darahnya aja gitu. Jadi yang sebentar, jadi yang bilang alasan Anda melakukan pelanggaran tadi itu atas dasar asumsi Anda atau memang sudah menginfokan publik atau mungkin sudah ada putusan pengadilan? kalau izin menjawab Pak, kalau misalnya putusan pengadilan belum, ini hanya berdasarkan penelitian saya aja. Satu lagi pertanyaan saya, itu terkait dengan karakter yang sudah masuk ke dalam domain publik pada tahun 2022 itu maksudnya seperti apa? Jadi kan si Disney sama dengan penulis aslinya juga, dia kalau nggak salah merilis Winnie the Pooh ini pada tahun 1900 atau 1900-an, saya lupa, mohon maaf Pak. Nah kalau misalnya kita berdasarkan dengan secara hitungan dari hak kekayaan intelektual yang dimana kan di Amerika Serikat itu dia masa penggunaan itu 95 tahun ya Pak ya. Kalau misalnya dihitung dari rilisnya si Winnie the Pooh ini versi Disney ke sekarang itu kalau nggak salah dia sudah berdomain publik pada tahun 2022 berdasarkan hitungan dari Amerika Serikat yang dimana berakhirnya 95 tahun masa ciptaannya. Ya, Terima baik. kasih, Pak. Terima kasih. Saudari Winnie ya. Iya Pak. Jadi sudah ditanyakan beberapa hal terkait dengan artikel Saudari Winnie. Ada beberapa yang perlu saya klarifikasi terkait dengan tulisan atau artikel saudari ya. Di mana dalam hal ini saudara mengambil kasus internasional mengenai Winnie the Pooh ya, yang secara hak cipta sudah berdomain publik ya. Iya. Nah ini urgensinya apa ketika dalam hal ini diterapkan dengan hukum yang ada di Indonesia? Oke, izin jawab ya Pak. Mungkin urgensinya adalah misalkan siapa tahu Buatan Honey ini dia mendasarkan atau memperjualbelikan si merchandise dari Buatan Honey ini ke Indonesia. Karena menurut saya itu salah dan menurut hak mereka pun juga salah, hak Indonesia pun juga salah. Atau mungkin urgensi juga terjadi mungkin kepada kreator di Indonesia ingin membuat sebuah karya yang berdomain publik dengan membuat sebuah karya yang baru. Jadi kayak mungkin bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk hati-hati dalam memilih elemen-elemennya. Seperti itu. Nah, kalau sementara ini menurut pengamatan dari Winnie sendiri, apakah memang itu terjadi di Indonesia? Kenapa Pak? Mengenai kasus seperti ini dengan membuat merchandise ya mengenai Winnie the Pooh itu di Indonesia, sepanjang pengamatan pengetahuan dari Winnie sendiri, apakah itu terjadi gitu? Oke, kalau izin jawab ya Pak, kalau misalnya Buatan Honey ini dia belum menjual ke Indonesia, cuman kalau misalnya beberapa kasus Indonesia itu ada yang dimana dia menjual lagu yang sudah berdomain publik
Mohon maaf Pak Saudara. Jadi kalau izin ulang ya Pak jawabannya. Jadi untuk Blonhan ini dia belum menjual ke Indonesia terkait merchandise-nya. Cuman kalau Indonesia mungkin ada beberapa yang ada kasus beberapa yang dia melanggar sebuah produk-produknya. Contohnya kayak misalnya brand skincare, ada beberapa yang melanggar karena dia meniru kemasannya seperti itu. Oke. Kalau di dalam atau negara Indonesia sendiri itu kan diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta ataupun juga merek ya. Itu diatur di ketentuan mana terkait dengan pelanggaran mengenai kasus yang tadi disampaikan oleh Windy, yang artinya bahwa suatu hak cipta itu sudah menjadi domain publik terkait dengan juga masalah hak mereknya. Ketika itu terjadi pelanggaran, sanksi apa yang bisa diterapkan kepada pelaku pelanggaran ini? Oke, izin menjawab Pak, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yang dimana di Indonesia itu kalau misalnya ada yang melanggar hak merek, khususnya itu hak merek terkenal, dia diatur di dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 pada pasal 100 sampai 102 yang dimana sanksinya itu paling lama penjara 5 tahun dan paling banyak dendanya 2 miliar. Sudah ada belum keputusan seperti itu, jurisprudensi terkait dengan bukan hanya kasus Winnie the Pooh aja, artinya ketika ada warga negara Indonesia yang melanggar mengenai hak cipta atau merek yang sudah berdomain publik itu, apakah sudah ada di? Izin menjawab Pak, kalau misalnya hak cipta yang melanggar mungkin di Indonesia tuh udah ada, kayak misalnya lagunya Dewa, itu ada yang menggunakan punya Ahmad Dhani. Nah, terus kalau misalnya hak merek mungkin tadi sudah saya bilang kayak brand skincare dia mencampakkan kemasannya seperti itu. Oke. Baik, saya kira dari saya cukup. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Rianda selaku penguji 2 sekaligus sebagai dosen pembimbing. Baik, terima kasih untuk yang ini dari tadi kamu diberikan pertanyaan hanya seputar hak cipta dan hak merek. Jadi kita mau menjelaskan permasalahan jurnal kamu yang berkaitan dengan hak terkait. Oke, permasalahannya Pak. Izin dalam kasus ini. Kalau misalnya kasus ini izin ya Pak. Kalau misalnya dalam kasus ini si Blonhan ini dia tidak melanggar, tidak ada permasalahan terkait ini. Jadi tuh si Blonhan ini dia tidak melanggar hak terkait dari Disney karena si Disney ini hak terkait sudah berakhir pada tahun 2016, 1986. Oke, baik. Apakah tidak ada hak terkait yang bermasalah terkait dengan suara ataupun potongan gambar dari Winnie the Pooh yang asli? Oke, berdasarkan dengan saya teliti, saya juga menonton film Winnie the Pooh-nya Blonhan ini, dan berdasarkan dengan tontonan saya tidak ada sound, tidak ada alur cerita yang sama atau si Blonhan ini dia tidak menggunakan cuplikan-cuplikan yang ada di dalam film si Winnie the Pooh versi Disney ini. Jadi masalahnya ternyata hanya seputar hak merek. Iya betul. Walaupun banyak aspek yang dia gunakan pada hak cipta atau hak terkait. Baik, dari saya cukup, saya Ya, baik. Winnie Afwa Andriani ya. Iya betul. Pak Taufik ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah cukup ya. Untuk selanjutnya masuk sesi penilaian. Silahkan Winnie menunggu di luar sidang. Siap Pak. Winnie Afwa Andriani ya. Setelah tim penguji bermusyawarah dengan mempertimbangkan artikel ini yang sudah terbit di jurnal Sinta 3 dan juga presentasi yang disampaikan serta jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji, maka diputuskan saudari Winnie Afwa Andriani dinyatakan lulus dengan nilai 90,3 atau A. Ya, selamat untuk Winnie. Mungkin dari
Kemudian ada yang mau disampaikan? Ada Anda? Cukup. Oke, ini ada yang mau disampaikan? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi untuk hadir di sini dan mendukung saya, karena saya kira sejauh ini menyeramkan, menakutkan, dan ternyata sudah saya pikirkan, dan juga mengerti juga kepada Bapak Yadis Farida selaku pembimbing saya, di mana Farida sudah sangat membantu saya dalam menyelesaikan dosen saya. Bayangan kamu menyeramkan dan menakutkan itu seperti apa Pak Hirsigun? Dan itu juga betul kayak pertanyaan di luar konteks saya, kayak saya takut tidak bisa menjawabnya. Oke. Ya, cukup menguasai ini. Bagus ya. Ya. Baik, dengan selesainya sidang atas nama Winnie Afwa Adriani, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.